Kalau kita lihat nuklir, kita sudah berkembang lebih dari berapa dekade sampai saat sekarang dan kita belum punya itu. Bangladesh punya tuh. Vietnam sudah mulai. Malaysia dulu sudah mulai mengembangkannya. Bangladesh. Kita tos lagi Pak, Ambassador. Kopi nikmat pada kanvas kosong, Ambassador. Beberapa Kita boost energi dulu. Ini boost energi deh. Dengan kanvas kopi kita. Cheers. Cheers. Baik. Dengan sekarang memiliki posisi yang penting di energi nasional. Ini ada isu yang memang cukup seksi, menarik karena memiliki muatan ekonomi besar, yaitu mengenai EBT, energi baru dan terbarukan, di mana kita ini memiliki sumber yang sangat besar dalam EBT ini, sehingga ketertarikan para pebisnis besar di dunia ini, terutama dalam nikel yang sifatnya bisnis besar ini, sudah tentu pihak asing terutama ya mempunyai kepentingan. Bagaimana Indonesia menyikapi mengenai EBT yang turunannya, nanti kita bahas mengenai nuklir sedikit. Boleh dijawab? Ya. Terima kasih Kang. Sebetulnya ini isu yang perlu kita jelaskan kepada audiens kita, karena isu ini merupakan prioritas dari pemerintah dan merupakan bagian dari komitmen dalam memenuhi target pengurangan emisi sesuai dengan apa yang kita namakan dengan Nationally Determined Contribution. Artinya pernyataan sepihak dari kita secara nasional yang akan menentukan nanti seberapa jauh kita bisa memenuhi komitmen kita dalam penurunan gas rumah kaca. Oke. Nah, dalam kaitan ini, di sektor energi, kita menitikberatkan pada pembangunan energi baru dan terbarukan. Itu yang kita sebut dengan EBT. EBT, baik. Kalau kita bicara juga tentang energi baru dan terbarukan atau EBT ini, kita bicara tentang kekayaan dan keanekaragaman energi yang kita miliki di Indonesia. Misalnya kita punya kekayaan potensi energi surya, kita mempunyai kekayaan energi bayu, angin ya, kita mempunyai kekayaan energi hidro, air, kita mempunyai kekayaan namanya gas alam, dan lain sebagainya. Dan yang lain juga kita punya potensi untuk pengembangan yang namanya nuklir. Ini bisa kita bicarakan nanti di bagian berikutnya. Tapi kalau kita melihat potensi kita yang juga belum tergali sampai saat ini, yang sudah puluhan tahun kita melakukan research, bagaimana kita bisa mengembangkan ini menjadi energi kita adalah samudra. Kenapa saya sebut samudra ini penting buat kita? Kita hanya bicara soal kawasan teritori kita yang terdiri dari 70% adalah air. Air, ya. Tapi sampai sekarang kita belum punya satupun energi surya yang bisa memberikan sumbangan terhadap kesejahteraan masyarakat kita. Padahal kita sudah bilang laut ini adalah faktor dominan buat kita, faktor penyatu buat kita, dan adalah garis depan kita. Kita punya potensi yang luar biasa di sini. Tetapi 1 kilowatt pun belum kita manfaatkan untuk menerangi rumah dari masyarakat kita, terutama yang ada di kepulauan-kepulauan yang jumlahnya ada 17.000 itu. Ini tantangan berat buat kita sebetulnya. Jadi coastal community itu belum, masyarakat pesisir itu belum bisa menikmati energi yang disebutkan tadi oleh Pak Yusra karena memang belum dioptimalisasi sama sekali atau sedang? Sebetulnya proses untuk pengadaan energi bersumber dari samudra atau laut ini sedang dikembangkan dalam konteks research. Yang jadi persoalan adalah energi yang dihasilkan oleh energi samudra ini, nilai ekonominya atau harganya itu masih mahal. Masih di atas dari patokan yang ditentukan oleh pemerintah kita. Oleh karena itu belum efisien untuk diproduksi. Tapi pemerintah dan kita, swasta juga melakukan research bersama perguruan tinggi kita. Nah di sini kita melihat bahwa BRIN, lembaga baru kita ini, perlu lebih fokus mendalami dan mengembangkan pengembangan energi di bidang samudra ini. Bagi pemanfaatan yang adalah 70% teritorial kita adalah terdiri dari air. Perlu dilantik ya kemarin Ketua BRIN kalau salah Pak? Ya, Ketua Dewan Penasihat BRIN-nya. Nah ini salah satu program yang bisa diraih dalam 5 tahun atau masih mission impossible? Sebetulnya ini sudah proses yang panjang sekali, Kang Rudi. Tetapi hasilnya
belum memberikan nilai ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah begitu. Karena harga energi ini kan pemerintah yang menentukan. Ini menyangkut soal kesejahteraan dan perlindungan rakyat Indonesia. Sila kelima dari Pancasila itu sendiri, keadilan sosial. Artinya siapapun di Indonesia ini, warga negara kita berhak untuk mendapatkan listrik atau energi. Energi ya. Untuk kelayakan kehidupan mereka. Kelayakan kehidupan mereka. Tidak hanya itu, energi itu semestinya tidak hanya untuk penerangan semata, untuk belajar dan kehidupan mereka sehari-hari, tetapi juga bisa menopang kegiatan ekonomi mereka. Mungkin dalam skala mikro. Misalnya seorang kepala rumah tangga itu dengan energi yang berlimpah, berlebih yang mereka miliki, mereka bisa menggalakkan ekonomi keluarga di situ, melalui proses UMKM misalnya. Salah satu cita-cita ke depan juga dari Presiden kita. Sebagai Ketua Dewan Energi Nasional. Dewan Energi Nasional. Baik, itu banyak PR-nya di luar potensi yang kita punya ya. Kita sangat memungkinkan untuk menjadi negara super power energi dengan konsistensi bekerja pemerintah dan stakeholder yang harus hand in hand ya Pak. Betul, saya setuju sekali Pak bahwa sinergi ini sangat perlu. Tanpa kebersamaan kita dengan multi stakeholders akan sulit sekali buat kita bisa mewujudkan apa yang menjadi target yang sudah dicanangkan melalui komitmen kita di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 itu sendiri. Ya, Undang-Undang Nomor 16 ya. Ya, mengenai ratifikasi ya. Paris Agreement. Ini hal yang sempat dibahas mengenai nikel, kalau tidak salah satu. Oh ya, nikel ya. Pernah kita klaim bahwa nikel terbesar yang ada di Indonesia memiliki deposit yang sangat banyak dan ketertarikan perusahaan untuk bekerja sama dalam mengeksploitasi nikel sehingga bisa menghasilkan satu economic machine, Pak. Ini berebutkah dengan kepentingan bisnis negara-negara lain? Terima kasih Kang. Sebetulnya memang nikel ini kita memilikinya dalam deposit yang luar biasa. Katakanlah satu pulau saja yang namanya Pulau Sulawesi itu, setidaknya kali Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara itu memiliki potensi nikel yang luar biasa. Oleh karena itu kita lihat bahwa dua perusahaan nikel terbesar itu ada di kedua provinsi itu sendiri. Baik. Nah kalau kita melihat nikel ini kan pertambangan yang sudah lama dikembangkan di belahan dunia lain juga gitu. Ada di Kanada misalnya, di Australia dan di bagian negara lainnya. Seperti misalnya di China juga mereka punya, kalau saya tidak salah. Ini bagian tarik-menarik kepentingan untuk bagaimana mengelola nikel ini bisa menjadi sumber energi yang kita butuhkan pada saat ini. Kenapa kita sebutkan kita butuhkan? Karena nikel ini sekarang sedang populer untuk digunakan sebagai baterai lithium yang akan digunakan sebagai kendaraan listrik yang sedang tren pada saat ini ya. Sedang tren dari mulai handphone kita, mobil, sepeda motor, mungkin nanti pesawat terbang juga akan menggunakan itu. Bahkan nanti, bukan nanti sudah terjadi untuk pacu jantung, itu memerlukan baterai. Baik, oke. Jadi untuk hal yang terkait kesehatan juga memerlukan energi. Jadi sangat luas sekali kegunaan dari nikel ini sendiri. Malah kita bisnis baterai kalau gitu Pak. Iya, sayangnya memang investasi di bidang baterai lithium di Indonesia ini sampai sekarang belum ada. Belum kita produksi baterai lithium dengan menggunakan kekayaan mineral yang kita miliki nikel ini. Karena memang teknologi itu sendiri perlu ada demand and supply kan. Sekarang demand-nya nampak. Bahwa dunia sekarang berkejar untuk menuju suatu EBT. Ya. Yaitu antara lain mengembangkan transportasi dengan menggunakan tenaga listrik. Indonesia harus siap-siap karena 2050 kalau tidak salah nanti mobil tidak ada energi yang disuplai oleh fossil fuel. Jadi ya itu. Kalau memang itu targetnya nanti tentunya EBT ini harus menjadi tulang punggung untuk penyangga energi dunia nantinya. Dipaksa kita akan melakukan itu. Karena memang kita impor. Memang kita harus segera menyiasati bagaimana pabrik baterai itu pertama harus kita kembangkan di Indonesia. Ada groundbreaking yang dilakukan di daerah
Maluku Utara kalau tidak salah, Maluku Tengah apa Maluku Utara baru-baru ini gitu, pengembangan cikal bakal untuk pabrik baterai litium kita yang pertama, yang berdekatan dengan produksi daerah-daerah memproduksi nikel kita. Nah ini kita harapkan nanti bisa menjadi bagian yang meramaikan industri produksi baterai litium yang ada di dunia ini. Dan kita harus mampu melakukan itu. Mampu sebetulnya. Saya sudah pernah melihat ke pusat riset dan pengembangan baterai litium ini di Universitas Nasional 11 Maret. Oh di kita Di ini? Surakarta. Kita sudah mempunyai kemampuan memproses, bahkan membuat bahan-bahannya sendiri. Kita produksi sendiri dalam skala kecil dan dalam skala research yang kemudian menghasilkan baterai, dan sudah mulai juga berkomersial dalam skala kecil juga dengan menggunakan para industri kreatif ini untuk memanfaatkan produksi mereka. Tetapi ini tentunya bisnis yang boleh dikatakan pulang pokok gitu ya. Hasil yang dikeluarkan oleh mereka dijalankan oleh bisnis industri kreatif dari anak-anak muda kita ini, kemudian keuntungannya kembali ke mereka dan digunakan untuk proses memproduksi kembali dan pengembangan dari kegiatan riset mereka. Jadi UKM bisa bikin baterai dari lithium kalau mau dimulai dari sekarang, mereka karena kemampuannya sudah ada, kemudian harus disupport dengan program-program pemerintah yang memang ke depan sehingga pada waktunya ini udah kesiapannya sudah di. Betul, ini yang saya sebutkan tadi adalah industri kreatif, yaitu anak-anak startup ini. Startup ini sudah memulai, tapi yang sekarang kita perlukan adalah bagaimana kita bisa menarik investasi besar gitu. Investor besar, supaya mereka mulai memanfaatkan apa yang sudah menjadi tren pada saat ini. Sebelum kita terlambat sebetulnya. Jadi aturan dan kebijakan memang sudah mumpuni untuk mendorong mereka startup ini. Satu langkah lagi sebetulnya, tapi kegiatan ini sudah dimulai, in place, sudah masuk ke komersial sektor, walaupun dalam skala yang sangat kecil melalui startup ini, tetapi ini sudah live gitu. Sudah in reality. Ini sangat menarik ya. Jadi kita bisa. Tapi dalam skala besar ya Kang ya, kalau boleh saya tambahkan, kita perlu kembangkan ini. Kenapa tidak? Kalau enggak nanti kita dilindas oleh pemain besar seperti Tesla itu. Dan pemain lain dari negara lain yang sudah mengincar kita. Bayangin kita punya penduduk 270 juta lebih. Dan ketergantungan kita kepada kendaraan bermotor sebegitu banyaknya. Di Jakarta saja sekarang populasi sepeda motor sudah mencapai 6 juta lebih saya kira ya. Belum lagi mobil gitu. Belum lagi mobil truk yang bersifat komersial. Itu semuanya membutuhkan bahan bakar yang kalau kita memang mau mentargetkan ke EBT, membutuhkan baterai yang luar biasa jumlahnya gitu. Dan environmentally friendly. Dan environmentally friendly tentunya. Dan ini sudah bisa dibuktikan, dan ini saja kalau kita bisa targetkan sesuai dengan proyeksi pemerintah, misalnya tahun 2030 kita bisa memproduksi 1,7 juta atau 2 juta sepeda motor misalnya, kita sudah bisa berapa menghemat merilis gas rumah kaca kita. Ini sudah menjadikan bagian dari implementasi komitmen kita pada Paris Agreement itu sendiri. Saya pikir program pemulihan ekonomi nasional bisa di-include, salah satunya adalah mengenai baterai ini. Bisa seperti itu? Tentu sekali, bisa sekali tentunya. Dan ini memang targetnya. Bila kita sudah menjadi bagian dari pengembang dan proses komersial dari baterai ini, tentunya income dari pemerintah itu akan besar sekali dari sisi ini. Kita bakal punya manusia baterai nanti ke depannya. Produser baterai. Dan manusia baterai mungkin juga Kang. Karena apa? Karena orang kita kan banyak sakit jantung. Itu jantungnya lemah. Itu perlu pacu jantung. Itu perlu baterai kan. Perlu baterai litium yang canggih pengemasannya sehingga bisa dipasang di bagian tubuh kita. Baik, menarik. Tidak hanya ke kendaraan tapi ke manusia. Baterai bisa masuk kemana-mana. Satelit itu pakai baterai Kang. Oh yes. Satelit itu pakai baterai. Apapun sekarang baterai gitu. Orang bicara soal baterai, di samping ya energi baru terbarukan lainnya seperti PLTS Surya misalnya. Baterai waste management sudah ada juga dalam program ini. Nah ini pertanyaan menarik buat dari si Akang nih. Nah ini jadi proyek yang sedang dikembangkan oleh
pemerintah kita. Yang kita harapkan tentunya ada sinergi di antara kementerian terkait, BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga yang mempunyai kepentingan di sini. Nah, kita ingin bahwa limbah dari baterai ini bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. Yang sudah ada sekarang adalah penggunaan baterai itu kembali. Baterai itu di-reuse, recycle. Okay. Recycle, oke. Ya, Baik. 3R ini. Tetapi yang juga sedang kita dorong sekarang adalah penggunaan yang namanya circular economy itu. Artinya baterai itu begitu selesai digunakan, itu akan digunakan lagi sebagai bahan energi itu sendiri, sebagai bahan baterai itu sendiri. Atau sebagai bahan energi lainnya. Sehingga limbahnya itu bisa terkurangi. Atau kalau boleh tidak ada limbah. Baik, oke. Dan kita sudah ke arah sana ya untuk memprediksi, memanage limbah baterai. Kita sudah ke arah sana pemikiran dan research yang kita lakukan sekarang, dan kita berharap dengan adanya BRIN ini kerjasama dengan apa yang namanya trihelix gitu ya, ada pentahelix, ada trihelix. Ya. Sekarang istilahnya lebih populer dengan trihelix. Waktu kita di Vancouver dulu kan trilogi gitu ya. Baik. Adanya kerjasama antara perguruan tinggi selaku pengembangan ilmu pengetahuan, industri dari sektor swasta dan pemerintah. Kalau kita lihat sekarang sebagai contohnya di UBC itu sendiri, kantornya itu sudah seperti kantor swasta begitu. Karena saking di komplek itu. Yang kita sering main. Yang kita sering main itu. Kita sekarang sudah sulit mencari jalan akses karena penuh dengan kantor-kantor di sana. Artinya apa? Antara komersial, universitas, dan pemerintah duduk di satu tempat begitu. Sehingga apa-apa yang menjadi target ke depan di dalam pengembangan suatu teknologi yang akan mempunyai nilai komersial dikembangkan bersama di situ. Karena mereka sudah menghitung apa manfaatnya bagi pemerintah dalam hal revenue, apa manfaatnya bagi akademisi di bidang peningkatan pengetahuan dan pengembangan dari industri itu sendiri, dan industri apa manfaatnya bagi mereka di dalam memasarkan dan memberikan keuntungan bagi mereka, dan tentunya ada yang namanya CSR itu, bagian dari tanggung jawab berarti perusahaan kepada masyarakat. Baik. Ini tadi kita menyebutkan mengenai nuklir. Apakah peran nuklir dan nikel ini hand in hand atau memang harus di... Belum punya ini nuklir, kita belum punya. Walaupun Pembangkit listrik tenaga nuklir. Sumber-sumber Center of Excellence yang bisa melakukan research tentang nuklir. Tentu Pak, Pak Kang Rudi. Ada ITB misalnya. Ya, saya lihat di sini ada ya. Ada GSU ABC itu, laboratorium ABC itu ya, yang sudah dikembangkan lebih dari 40 tahun yang lalu. Ya. Di sana kalau tidak salah ada di UGM ya. Lalu ada di berbagai tempat lainnya di Serpong. Dan ini sudah bergulir lama begitu. Dan nuklir ini masuk di dalam definisi pengembangan energi kita ke depan yang diatur di dalam undang-undang energi kita. Yang memang perlu menjadi perhatian kita, terutama ketika kita sudah mencanangkan komitmen kita terhadap Paris Agreement dengan ratifikasi Undang-Undang 16 yang menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 ini. 2016 ya, oke. Nah, kenapa demikian gitu? Karena EBT itu sendiri sebetulnya sampai sekarang perannya itu hanya sebagai pengisi. Energi yang kita pakai yang lebih besar sekarang itu adalah bahan bakar minyak atau minyak mentah, batu bara, dan natural gas atau LPG. Dan kalau kita lihat sampai tahun 2020, EBT kita itu hanya berkembang sampai 11,3%. Apakah bisa dibilang cukup 11,3% atau kurang daripada target? Kalau dari sisi pemerintah tentu ini merupakan suatu achievement juga, gitu, ada kemajuan. Tapi kalau dilihat secara overall, itu memenuhi target kita, nah ini menjadi tantangan. Ini masih kurang sebetulnya, apalagi kita mempunyai target di dalam bauran energi nasional kita. Kalau kita bicara soal bauran energi nasional ini, kita bicara soal 4 energi yang kita manfaatkan secara garis besar di Indonesia saat ini, yaitu minyak bumi, gas alam, kemudian batu bara dan EBT. Nah EBT ini tahun 2025 itu target kita sebesar 23%. 2025 sebentar lagi. Sebentar lagi 4 tahun lagi gitu ya. Sedangkan kita mempunyai kendala sekarang gitu loh. Bagaimana kita bisa mendorong supaya investasi itu masuk ke Indonesia secara besar-besaran. Ya, investasi tergantung pada energi sudah tentu ya. Apakah tadi sedikit mau nuklir lagi? Sosialisasi mengenai kata nuklir tersebut harus bisa diterima juga karena orang mungkin memikirkan kita dengan nuklir itu hal yang menakutkan, kata nuklir tersebut. Perlukah ini diberikan satu pemahaman ketika energi nuklir ini? Kalau kita bicara ingin memenuhi komitmen nasional kita terhadap global, maka mungkin pilihan yang
paling cepat bisa memenuhi itu adalah dengan menggunakan atau dengan memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir gitu. Baik. Kenapa saya sebutkan demikian? Kalau kita lihat tadi target EBT kita sampai tahun 2020 itu 11,3%. 2025 baru kita capai 23%. 2%. Untuk mencapai 23% itu masih 12% lagi loh. 12% itu tidak mudah dan tidak akan bisa cepat dan tidak akan bisa terisi dengan EBT lainnya. Baik, oke. Katakan samudera kita belum punya. PLTS itu berapa persen baru kita punya. Kita hanya punya di beberapa tempat dan sekarang sedang kita kembangkan di berbagai kawasan termasuk Nusa Tenggara Timur. Baik. Tapi jumlahnya belum banyak gitu. Dan tidak akan bisa menggantikan misalnya batu bara untuk pembangkit tenaga listrik kita. Kalau kita lihat nuklir, kita sudah berkembang lebih dari berapa dekade sampai saat sekarang dan kita belum punya itu. Bangladesh punya tuh. Vietnam sudah mulai. Malaysia dulu sudah mulai mengembangkannya. Bangladesh negara yang bisa dianggap lebih lemah dari segi SDM dan ekonomi, atau mereka punya terobosan yang untuk memotivasi kita agar bisa Betul kan kita lihat income per kapita orang Bangladesh berapa gitu. Ya. Dan mereka 60% lebih mungkin masyarakat mereka di bawah garis kan. Ya. Dan sekarang apa upaya yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi persoalan gas rumah kaca mereka? Ya satu-satunya yang mereka bisa lakukan selain dari pengembangan PLTS ini adalah nuklir buat mereka. Baik, oke. Kenapa PLTS ini tidak banyak sumbangannya, sementara investasinya juga tergantung dari kemampuan pemerintah dan multi stakeholders yang ada di negaranya. Baik. Indonesia emas tuh 2045. 45. Oke. Ini sebanyak emas di kita nih, Pak Ambassador. Nah ini kalau kita bicara 2045 kan kita harus melihat bahwa kebutuhan energi kita itu tercukupkan. Dan kita menjadi negara industri yang bisa ikut berperan dominan di dalam memproduksi kebutuhan barang di dunia internasional. Baik, oke. Ya. Dan juga kita menjadi bagian dari penyeimbang dalam konteks melindungi bumi dari gradasi atau melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dan juga ikut berkontribusi terhadap bagaimana lingkungan bisa kita pelihara di dalam proses eksploitasi dan eksplorasi energi yang kita lakukan selama ini. Baik, terima kasih. Ini satu pencerahan dan informasi yang straight from the sources ya, karena memang peran Dewan Energi Nasional ini mencakup berbagai hal, lintas kementerian, lintas negara juga banyak. Lintas negara tentunya. Baik, di penghujung acara ini saya tersirat ketika sedikit belok mengenai pembicaraan mengenai energi. Saya sangat terkesan sekali ketika Excellency menjadi dubes di Meksiko. Bukan terakhir, maksud saya setelah menjabat dubes di Meksiko, sekarang di DEN, ada sejarah sedikit mengenai achievement yang dilakukan oleh tamu kita yang VIP ini mengenai patung Soekarno. Saya tidak sempat ketika saya main ke sana waktu itu. Kebetulan saya di host di sana pada acara kunjungan budaya. Nah, itu bagaimana ceritanya antara Soekarno dan Meksiko? Jadi saya itu penasaran, Kang. Ya. Presiden Soekarno ini populer di Meksiko dan di Amerika Latin. Setelah kita menyelenggarakan the first international conference in the Southern Hemisphere, yaitu tahun 55 itu, Bandung Conference on Asia Afrika. Presiden Soekarno ini menjadi buah bibir dunia. Baik. Semua orang ingin merangkul Presiden Soekarno sebagai sahabat dan teman. Amerika misalnya, Presiden F. Kennedy itu punya hubungan yang dekat dengan Soekarno. Tidak lepas juga Presiden Lopez de Mateo dari Meksiko. Nah, kalau kita lihat dari sejarah hubungan kita dengan Meksiko, saya melihat bahwa Presiden Soekarno ini pernah berkunjung ke Meksiko itu 3 kali. Oh, dalam semasa menjadi presiden datang 3 kali? 3 kali beliau ke Meksiko kan. Ya. Berarti ada kepentingan kita terhadap Meksiko yang merupakan negara maju, negara yang paling menonjol pada waktu itu di kawasan Amerika Utara. Baik. Meksiko ini bukan Amerika Tengah, kita sebut di dalam peta geografi politik kita di Kementerian Luar Negeri kita taruh dia sebagai Amerika Tengah, termasuk Amerika Utara. NAFTA itu North American Free Trade North American Free Trade Area.
Oh, area. Jadi US, Kanada, sama Meksiko. US, Kanada, dan Meksiko. Baik, oke. Dan Meksiko ini adalah negara OECD. Dia itu? OECD negara yang tergabung di dalam organisasi negara maju. Oh, termasuk developed nation. Dia negara Termasuk maju developed di situ. nation mereka. Mereka tidak lagi G77. Pada waktu kunjungan Presiden Soekarno ke sana, itu memang beliau Meksiko ini bagian dari negara berkembang waktu itu. Baik. Belum menjadi OECD. Nah, saya melihat bahwa Presiden Soekarno ini meletakkan momentum hubungan bilateral yang luar biasa. Beliau mendirikan sekolah Indonesia di sana. Baik, oke. Pada waktu saya di Meksiko, sehingga tahun 2018 saya sudah melihat ada 3 sekolah Indonesia di Meksiko itu. Dan mereka akan membuat lagi satu atas inisiatif sendiri Oh, di Meksiko. antusias Gitu sekali ya. ya. Baik. Saya lihat bahwa di salah satu taman kota nasional Amerika di Meksiko itu, ada Presiden Amerika Abraham Lincoln. Dan ada patungnya Presiden Amerika Abraham Lincoln, ada patung Martin Luther King gitu. Baik. Saya lihat Presiden Soekarno nggak kalah dengan mereka gitu. Karena perannya begitu besar waktu itu. perannya begitu besar, terutama di dalam memerangi kolonisasi itu. Oke. Adanya Conference Bandung Afrika itu adalah Ya, masih Afrika ya. itu adalah sejarah yang monumental buat kita yang berhasil mendorong kemerdekaan negara-negara di Asia dan di Afrika pada waktu Baik, itu. oke. Solidaritas yang dikembangkan melalui konferensi Asia Afrika itu luar biasa. Momen ini bergulir sampai kunjungan beliau dan beliau diakui dan jadi sahabat dari Presiden Lopez de Mateo pada waktu itu di Meksiko. Nah, saya melihat bahwa ini adalah kesempatan baik buat kita untuk mengusulkan kenapa dia tidak diabadikan juga dalam bentuk patung supaya masyarakat Meksiko tidak melupakan sejarah. Sejarah ya, jas merah itu. Mereka tahu bahwa ada Sosok kepala negara tidak hanya dari negara maju tetapi negara berkembang yang bisa ditampilkan dan menjadi bagian dari historical shaping in the world gitu kan. Nah, itu karena itu saya datang, saya sampaikan ke wali kotanya Meksiko, Ya. saya sampaikan ke Presiden Meksiko pada waktu itu, Ya. saya sampaikan ke kementerian terkait bahwa kita perlu itu. Excellent. Dan itu mendapatkan dukungan dan kami juga tentunya dalam membangun ini dibantu tentunya karena pendananya adalah kita sendiri tentunya ya. Oh, itu self finance ya dari negara. Self finance. Kalau dulu memang mereka membiayai, tetapi setelah beberapa saat ada kebijakan dari pemerintah itu untuk silakan setelah disetujui oleh dewan municipalities-nya, kemudian kita boleh memulai prosesnya dan dibiayai oleh kita sendiri. Dan Meksiko salah satu negara yang memproduksi energi yang luar biasa. Iya betul. Saya ingin tambahkan sedikit lagi. Ya. Kesulitan dana itu saya dekati pada waktu Menteri Kesejahteraan Rakyat Pada waktu itu. Yaitu tahun 2016. 16, oke. Pada waktu itu saya dapat persetujuan dan dukungan dari Menteri Koordinator Puan Maharani waktu itu. Beliau setujui. Oke, saya carikan dananya. Saya carikan dananya. Pokoknya Anda lakukan tugasnya di sana dan jangan ditunda-tunda. Saya laksanakan amanat ini dan kita teruskan sampai jadi patung. Alhamdulillah. Tapi saya tidak beruntung untuk berada di sana pada waktu peresmian karena term saya sudah berakhir. Tapi legasinya sudah dibuat karena memang waktu itu harus selesai tugas di sana. Ya betul itu kenyataannya demikian. Tapi kembali ke energi kalau saya boleh tambahkan sedikit. Ya. Di Meksiko itu mereka punya reaktor nuklir yang luar biasa Pak. Di atas gunung. Dulu Meksiko ini adalah negara nuklir. Tapi kemudian mereka tunduk pada NPT. NPT itu Non-Proliferation Treaty. Non-proliferation Kesepakatan untuk tidak pengembangan nuklir. Oke, baik. Akhirnya dia putuskan untuk menyetop reaktor nuklirnya dan mengembangkannya, mengalihkannya pada pengembangan ilmu pengetahuan dan research. Nah, saya melihat bahwa Indonesia ini sebetulnya sudah maju. Kenapa maju? Kita sudah memproduksi radioisotop. Radioisotop itu dikembangkan oleh INUKI namanya. INUKI ini Indonesia National Nuclear Institute. Kalau saya tidak salah. Ya, mungkin para pembicara dan pemirsa yang saya hormati tahu apa kependekan dari INUKI ini. 3 bulan saya sampai di Meksiko, saya langsung minta ketemu dengan Kepala Pusat Pengembangan Nuklir di Meksiko yang mengepalai reaktor nuklirnya di Meksiko itu yang sudah didismantel oleh mereka.
Jangan lupa Meksiko dulu punya senjata nuklir. Interesting. Setelah mereka menundukkan pada NPT ini, dia serahkan senjata nuklirnya itu kepada organisasi internasional yang berpusat di Wina itu, diserahkan gitu loh. Kepala lulu ledak nuklirnya dan lain sebagainya. Jadi sangatlah pantas Meksiko, Kanada, dan Amerika itu menjadi bagian daripada nation of energy ya. Nah, dan tujuan saya berkunjung ke sana, saya ingin mengengage Meksiko dengan kapasitas yang sangat potensi itu. Kita melakukan produksi bersama di sana untuk radioisotop. Kenapa? Karena kebutuhan radioisotop pada waktu itu untuk medical purposes itu tinggi sekali. Tinggi sekali dan mereka setuju. Kenapa? Pada waktu itu pusat produksi radioisotop di Kanada ditutup sampai 2016. Dipindahkan ke ditutup karena isu nuklirnya sendiri. Lalu kemudian Amerika juga tidak akan memproduksi itu. Sementara rumah sakit mereka butuh itu dalam jumlah yang banyak. Ini pasar karena Meksiko ini adalah NAFTA. Mereka free trade area. Bayangkan kalau kita sudah memproduksi radioisotop di sana, akses kita ke sana kan sudah lebih mudah daripada kita produksi di Indonesia. Jadi waktu bicara soal NAFTA kita sering berdiskusi karena paper saya mengenai NAFTA waktu itu. Refreshment nih sangat luar biasa. Jadi achievement dari Ambassador Yusra ini memang luar biasa. Kebetulan saya pernah diundang oleh beliau ke Meksiko. Jadi apa yang disampaikan barusan, it rings the bell, dan memang ngelihat gambar yang besar tentang luar biasa. Kang Rudi ini adalah salah satu tokoh yang saya sebutkan ikut mempromosikan Indonesia di Meksiko. Tapi dari sisi budaya dan seni kita gitu. Pada waktu itu thank you, sir. Kita mendapatkan persetujuan dari beliau untuk datang ke Meksiko dan memberikan pengenalan dan pelatihan kepada berbagai multi stakeholder di sana, termasuk pada polisi Meksiko. Federal Police. Federal Police Meksiko. Pada waktu itu, kalau tidak salah, Kang Rudi ini memberikan pelatihan selama 2 hari di kantor kepolisian pemerintah Meksiko pada waktu itu yang diikuti lebih dari 400 orang. Dan sampai sekarang mereka minta, terima kasih. Kapan datang lagi? Saya dapat itu badge penghargaan sebagai anggota kehormatan polisi. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan pada audiens sekaligus berterima kasih pada Kang Rudi yang memperkenalkan pencaksilat kita di ranah Meksiko itu sendiri. Terima kasih, Pak. Dan itu mungkin yang menyebabkan bahwa Jawa Barat ini langgeng sebagai juara ataupun di depan dalam pencaksilat. Kita baru juara umum tahun kemarin. Selamat buat Jawa Barat. Selamat buat Jawa Barat. Terima kasih. Khususnya untuk Persatuan Pencaksilat Jawa Barat. Thank you, sir. Baiklah, di ujung episode ini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih sahabat dan kakak saya Ambassador Yusra Khan yang achievementnya begitu banyak untuk negara dan dunia. Memang posisi Didan ini yang sangat penting untuk bisa menunjang tentang keberlangsungan kekuatan energi di Indonesia. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyaksikan podcast Pisan, ngopi santai di kanvas kosong. Beribu terima kasih kepada yang saya hormati Ambassador Yusra Khan yang begitu banyak memberikan pencerahan dan motivasi kita sebagai anak bangsa tentang energi di Indonesia yang memberi peran besar. Baiklah, oleh karena itu saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada partner kita Bakum 23 Studio, Kopi Cozy, Kami Pen, dan Ingat Catering. Kita jumpa di episode berikutnya dengan tamu-tamu yang selalu istimewa di kanvas kosong dalam topik Law, Life, and Matters. Cheers, Ambassador. Cheers. Thank you. Gracias, señores. De nada. De nada. Igualmente.